Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Ibu Hari. Bagaimana kabar Bu Cici hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi ada sesuatu hal yang mengganjal di diri saya Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Cici baik-baik saja. Oh, ada yang mengganjal ya Bu Cici. Kira-kira masalah apa Bu? Kalau boleh tahu apa yang mengganjal di hati Bu Cici? Iya, ini saya mau curhat dengan Ibu Ari, Bu. Boleh Bu Cici. Kalau boleh tahu tentang apa tuh Bu Cici? Ini terkait dengan ini loh Bu, di kelas saya. Sudah sering sekali saya ingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka masih membuang sampah seperti di dalam laci dan juga di bawah meja gitu Ibu. Hmm, oh begitu. Jadi arah perbincangan kita kali ini permasalahannya mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu Suci. Bukan begitu Bu Suci? Eh, Baik, iya, kira-kira permasalahan yang terkait membuang sampah pada tempatnya itu apa Bu Suci? baik Bu. Di laci anak-anak itu Bu, mereka banyak buang sampah di dalamnya Bu. Jadi sepertinya anak-anak ini malas mereka dalam membuang sampah di tempatnya gitu Bu. Di depan kelas itu memang ada tong sampah Bu yang ada tutupnya, tapi anak-anak tidak mau membuka tutupnya mungkin karena malas ya Bu ya, dan malah membuang sampah itu ditumpuk di atas tong sampah gitu Bu, di atas tutupnya itu gitu. Eee, Hmm. Mereka itu tidak tidak mau membuang sampah sepertinya di tempat sampahnya itu, Bu. Sepertinya mereka karena masih kecil, Ibu, jadi kurang memperhatikan kebersihan kelas seperti itu, Ibu. Dan tidak menghiraukan lah bahaya dari sampah begitu, Ibu Hari. Oh begitu. Jadi anak-anak tidak memperhatikan kebersihan kelas gitu ya Bu. Kira-kira kurang kepedulian terhadap kebersihan kelas sampah itu disebabkan oleh apa ya Bu Susi? Saya rasa Ibu, mereka masih kurang termotivasi Ibu, dan mereka masih kurang tahu, mengenai bahaya-bahayanya sampah itu seperti apa. Hmm, oh begitu ya. Kira-kira kurang terkaitnya kebersihan sampah menurut Ibu itu kenapa sih Bu? Kira-kira? Kira-kira barangkali ya Bu ya, mereka itu tidak ada motivasi untuk membuang sampah pada tempatnya Ibu, dan mereka belum sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut dapat membahayakan diri mereka dan juga orang lain karena kan, menyebabkan sampah yang terlalu ramah di dalam laci itu menyebabkan, eee, penyakit ya Bu ya. Penyakit, mungkin mereka belum termotivasi, Bu, untuk hal tersebut gitu. Oh, oh gitu ya Bu Susi. Jadi terkait penyebab ini banyak ya Bu ya, permasalahan sudah Ibu sampaikan. Pasti terbesit di dalam pikiran Bu Susi memiliki rencana untuk permasalahan tersebut. Iya, untuk mengatasinya ya, Bu, ya. Iya, Eee, seperti itu. saya rasa untuk mengatasi terkait, itu, Bu, rencana saya di dalam proses pembelajaran, di dalam pembelajaran itu akan saya putarkan video mungkin Ibu, tentang bahaya sampah seperti itu. Lalu setelah pemutaran video tersebut, saya rasa mereka akan sadar bahwa ada bahaya sampah gitu, apa-apa saja bahaya sampah. Dan
tindakan mereka itu dapat membahayakan dan mengganggu orang lain seperti itu, seperti teman di sebelahnya yang mungkin, karena bau dari sampahnya gitu, Bu. Hmm, begitu ya Bu ya. Wah bagus itu Bu. Dengan video ada gambar secara langsung dan contoh konkret dan membuat siswa ibu lebih sadar gitu ya Bu Susi. Lalu ada hal lain lagi yang bisa yang ibu lakukan tidak Bu Susi? Kira-kira hal lain yang akan saya lakukan mungkin di lingkungan kelas ya, Ibu, ya. Di di kelas-kelas lain begitu, takutnya nanti anak-anak terbiasa begitu, nanti kebiasaan di lingkungan sekolah juga akan membuang sampah sembarangan gitu. Misalkan mereka dari kantin akan membuang sampah juga, sembarangan di luar gitu, di bunga atau apa, itu sering terjadi itu, Bu. Jadi, rencana saya mau mengusulkan dengan kepala sekolah, apalagi sekarang sedang menyusun, tentang proyek barang tentang proyek barang yang bisa mengusulkan tema bumi gitu, Bu. Bumi kelola lestari, fokusnya itu tentang penanganan sampah gitu, Ibu. Ya, wah bagus tuh Ibu Susi. Dampaknya tidak hanya di kelas fisik saja, tapi untuk seluruh kelas yang ada di sekolah itu. Dan dampaknya juga di sekolah, dalam lingkungan sekolah ya Bu Susi. Luar biasa itu Bu. Tapi rencana-rencana itu tentu membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain ya Bu ya. Rencana ini siapa yang bisa membantu Ibu nanti terlaksananya dengan baik? Siapa saja kira-kira Bu Siti? Iya tentu saya butuh dukungan ya, Bu, ya, untuk rencana ini agar berjalan dengan baik. Nantinya saya akan, minta dukungan dari kepala sekolah dan terkait dengan pembelajaran itu saya dan juga teman sejawat dan juga panitia P5 rencananya, Bu. Oh, begitu ya Bu Siti. Lalu apakah ada dukungan lain lagi selain itu Bu? Rencananya kalau dalam pembelajaran P5 itu nanti, Bu, dalam kegiatan P5 nantinya saya akan mengusulkan, untuk menghadirkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, eee, agar mereka bisa memberikan materi tentang kebersihan lingkungan sehingga anak-anak lebih paham akan kebersihan lingkungan, Bu. Eee, Kalau mungkin dari penjelasan dari guru saja mungkin sudah biasa ya, Bu, ya, selain dari video tadi, jadi kalau dari orang lain mungkin ada ketertarikan dari anak-anak sendiri, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Siti. Nampaknya rencana ini nanti bila dilaksanakan bisa berdampak baik buat kelas ibu dan juga buat lingkungan sekolah ibu nantinya. Nah, agar rencana itu berjalan baik, Bu Siti, dan secara kontinuitas, kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bentuk atau ide-ide yang solusi yang telah Ibu tawarkan tadi ini, Bu? Iya, saya akan berkoordinasi, dengan koordinator P5, dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru sejawat gitu, Bu, istilahnya membuat tema yang sesuai lah dengan solusi yang tadi, Bu. Solusi tentang sampah tadi. Tujuannya biar anak-anak membuang sampah di tempatnya, kemudian bisa mengelola sampah tersebut sebaiknya gitu, Bu. Mengelola sampah dari bahan limbah tersebut, menjadi sesuatu hal yang bagus gitu, Bu. Jadi kerajinan mungkin. Ya, bermanfaat ya, Bu ya. Luar biasa.
saya sangat yakin itu akan berjalan dengan baik dan berdampak baik dengan lingkungan sekolah ibu bisa menjadi ramah terhadap lingkungan. Oh ya Bu, Sisi, setelah dilihat cerita dari awal hingga akhir, sepertinya Ibu sudah menyampaikan solusi juga sepertinya. Sepertinya, jadi bagaimana sekarang Bu? Tadi ada perasaan yang mengganjal di hati Ibu. Apakah sekarang masih ada yang mengganjal? Kira-kira Bu Sisi? Alhamdulillah Ibu, setelah Ibu Hari membimbing saya tadi untuk menemukan solusi, ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami gitu. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas bimbingannya untuk sesi curhat ini gitu. Jadi saya merasa bersyukur ternyata saya bisa mencari sendiri solusi untuk masalah saya ini, Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah baik hatinya ya Bu ya, tidak ada rasa berkeluh kesah lagi gitu. Iya, alhamdulillah Ibu. Kalau apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Bu selain hal ini Bu Suci? Saya kira cukup ya, Bu ya. Nanti kalau saya butuh bimbingan Ibu Hari lagi, nanti saya akan menghubungi Ibu Hari lagi untuk menanyakan dan membimbing saya dan menyelesaikan masalah saya. Ya, ya saya akan sangat senang hati dan terbuka gitu Bu. Dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Suci karena Ibu Suci mempercayakan menyampaikan permasalahan kepada saya. Dan saya berterima kasih juga Bu Suci telah mendengar ide-ide Ibu kemukakan yang baik dan luar biasa itu. Juga menjadi pembelajaran bagi saya dan untuk refleksi yang bagus bisa saya terapkan juga di lingkungan saya. Kalau tidak ada lagi, saya doakan mudah-mudahan Bu Suci ide Bu Suci tersebut terlaksana dengan baik ya Bu Suci. Baik Ibu, terima kasih Bu Hari Baik, atas kesempatannya. ya. Baik, sama-sama Bu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.